Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Medan Satria, tepatnya Jalan Harapan Indah, Boulevard Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini mengutip apa yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 40, yaitu La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kita akan mendengarkan tausiah yang menarik ini bersama guru-guru kita, Syekh Fikri Thorik dan juga Ustazah Ebira Hasanetina. Dan juga nanti kita akan bermuhasabah yang insya Allah akan dipimpin Ustadz Abdus Syukur. Seperti apakah kisah dari para nabi, bagaimana saat mereka mengalami kesedihan, dan bagaimana ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah bersama guru-guru kita. Langsung saja, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya salam, ya salam. Ini roman-romannya wajahnya bahagia semua nih. Insya Allah Allah bahagiakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah mengalami amul huzun, yang disebut tahun kesedihan. Tepatnya tahun ke-10 dari bi'tsah atau dari beliau menerima wahyu, di waktu beliau berada di Mekah. Wafat kekasih beliau, istri beliau tercinta Sayyidati Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan juga paman beliau yang selama hidupnya selalu mendampingi dan menjaga beliau dari gangguan orang-orang kufar Mekah yang bernama Abu Talib. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif. Tahu di mana Taif? Ya betul, di luar negeri. Di mana? Di Taif. Itu nama tempat. Di sana ada suku namanya suku Bani Thaqif. Suku Bani Thaqif yang tinggal di Taif ada kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif didampingi oleh sahabat beliau, anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Sesampainya di sana, beliau mengajak masyarakat Taif untuk beriman kepada Allah yang satu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi mereka bukan hanya menolak dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih dari itu, mereka perintahkan budak-budak mereka, zaman itu masih banyak budak, mereka perintahkan anak-anak kecil mereka membawa batu menyambiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka dan terluka saat itu sampai berdarah. Ketika keluar dari Taif, Rasulullah menenangkan dirinya. Saat itu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan, beliau bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Segenap para hadirin, Rasulullah kepada umatnya melebihi orang tua kepada anaknya. Kalau ada orang tua dimaki-maki anak, disambit, apalagi sama anak, sakit hati nggak? Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kesedihan melebihi kesedihan ini. Tapi cerdasnya Rasulullah, beliau kembalikan semua ini lewat doa. Beliau katakan, ya Rabbi, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'ifin, anta rabbi. Sampai selanjutnya doa dipanjatkan, ada satu kalimat beliau sampaikan, illam takun ghadbanan alayya fala ubali ghaira anna afiyatak awsa'ali. Selama engkau tidak marah padaku, aku tidak peduli dengan marahnya orang, ya Allah. Yang penting yaitu rahmatmu yang maha luas kau berikan padaku. Hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku meminta, ya salam. Jadi selalulah berharap pada Allah di saat kesulitan dan kesedihan menghadang kita. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri Thorik yang sedikit memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Ini masih sedikit saja namun akan dipertebal dalam tanya jawab. Di antara judul kita yaitu bersedih, janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Kami persilahkan atas nama Kak Adlina yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab langsung oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan boleh berdiri Kak Adlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Adlina. Izin bertanya, di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi, gimana caranya menjaga hati biar tetap merasa dekat sama Allah, Ustadz? Terima kasih. Ya salam. Memang kuncinya hidup senang, kuncinya hidup bahagia, tidak ada lain kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, jiwa mereka tenang sekali ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah katakan, hanya dengan mengingat Allah jiwa tenang, ya salam. Makanya waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sahabatnya Sayyiduna Abu Bakrin di dalam goa Thur, khawatir orang-orang kufar sudah di muka goa. Kalau mereka ngelihat ke bawah ketangkap ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Abu Bakar. Maka saat itu Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Di situ Nabi dengan jelas mengatakan, jangan kamu menangis Abu Bakar. Kenapa? Sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang menguatkan saat itu? Diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi era digital sekarang. Ya salam. Bilang ya salam. Ibu-ibu punya akun semua. Bapak-bapak punya akun semua. Ya salam. Begini, saya masih ingat dulu kiai saya bilang, kemajuan zaman ini, teknologi yang serba maju ini ibarat pisau. Ibarat apa? Pisau. Pisau apa pisau sih? Susah apa susah? Kalau susah ya kalau susah. Pisau apa pisau? Ibarat pisau. Pisau itu bisa dipakai buat yang baik, buat bikin nasi goreng, ya salam. Kupas bawang, kupas apa? Kupas cabai, potong cabai, kupas. Bisa dipakai buat yang buruk, wa iyadzubillah. Betul nggak? Tapi kita begitulah menyikapi kemajuan yang sekarang terjadi. Dunia digital ini jangan kita jadikan sebagai alat untuk maksiat. Karena semakin kita maksiat, maka kita menutup ruang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama, adz-dzunub hiyal la'nah, adz-dzunub hiyal ghadab, adz-dzunub hiyal hijab bainak wa bainar rabb. Dosa-dosa itu laknat Allah,
dosa-dosa itu murka Allah, dosa-dosa itu penghalang hubunganmu dengan Allah. Kalau kita pengen menggunakan kemajuan zaman seperti sekarang ini, gunakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebarkan ayat-ayat Quran, kita sebarkan ahadithun Nabi Muhammad SAW, nasihat-nasihat yang kita dapat dari guru-guru kita, kita sebarkan lagi. Ingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak kunci utama bahagia? Tahu nggak kunci utama bahagia? Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Ya salam. Kunci bahagia itu bahagiakan orang. Gimana orang lain lagi sedih, orang lain lagi putus asa, orang lain lagi sengsara, kita ingatkan, kamu harus bangkit, ada Allah. Kamu harus semangat hidup, ada Allah. Gunakan media sosial untuk itu. Jangan pernah menjatuhkan orang lain, jangan pernah memfitnah orang lain, jangan pernah kau gunakan untuk melemahkan keyakinan orang lain, tapi kau bangun semangat untuk yakin pada Allah, istiqamah hidup. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kenikmatan dan ketenangan itu pada kita semua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Ya salam. Jadi salah satu clue dari Syekh Fikri Thorik ketika bilang ya salam, para jamaah juga harus bilang ya salam, begitu ya Syekh ya. Masya Allah. Baik, kami persilahkan lagi. Selamat. Biar pada selamat, amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Pak Rizkal ya, betul ya. Silakan Pak Rizkal. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkal, jamaah dari Masjid Jami Medan Satria, Ustadz. Jadi simpel aja sih Ustadz, pertanyaannya terkait dengan tema adalah bagaimana peran aktif para sahabat di zaman Nabi waktu itu dalam rangka mereka membantu jamaah yang mengalami kesulitan tersebut. Seperti itu Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Pak Rizkal, Masya Allah. Beliau ini salah satu jamaah dan pengurus ya di Masjid Jami Medan Satria. Saya baru tahu dari ketuanya nih, Pak Haji Amin. Kenapa namanya masjid ini Medan Satria? Karena dulu ada Kiai Haji Nur Ali, pejuang di negara kita Indonesia melawan penjajah. Semoga Allah mengangkat terus derajat Kiai Haji Nur Ali dan keluarganya serta jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Beliau punya pasukan namanya Medan Satria. Akhirnya masjid ini namanya Medan Satria. Ya salam. Insya Allah punya semangat itu terus, nilai perjuangan bagi kita. Tadi pertanyaannya aja nilai perjuangan. Gimana peran sahabat itu, saling membantunya seperti apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 seingat saya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Mereka kaum Ansar yang bertempat tinggal di Madinah, telah beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Bagaimana keadaan mereka? Saat itu mereka betul-betul menyukai, mencintai kedatangan kaum Muhajirin. Jadi senang banget Muhajirin datang ke negeri mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada terbersit keinginan di hati mereka ingin dibalas kebaikan yang mereka belikan kepada kaum Muhajirin. Kalau kita masih ada keinginan dibalas gak? Minimal dianggap baik, betul gak? Minimal besok dia gak galak sama kita. Kalau ini gak ada sama sekali, dia berikan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah, bahkan mereka lebih mementingkan muhajirin padahal mereka lebih butuh. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa yang terpelihara dari sifat pelit, dia orang beruntung. Kalau pengen jadi orang senang, beruntung, jangan pelit. Jangan pelit apa pelit? Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekh Fikri Thorik, boleh duduk kembali. Dan itulah tadi tausiah yang disampaikan di segmen 1 ini, bagaimana ketika kita merasa bersedih, ingatlah bahwa seperti apa yang disampaikan guru kita Syekh Fikri Thorik, sahabat kita, bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami sedih yang sangat dalam. Namun ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kesedihan itu akan sirna. Namun yang diinginkan oleh Allah bukan hanya doa, namun ada perjuangan dan juga ikhtiar di sana. Bagaimana ketika kita berjuang ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ebida Hasanatina. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari guru kita Syekh Fikri Thorik. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi beliau dengan keberkahan yang berlimpah dunia dan akhirat. Ibu, bapak, kita menarik kesimpulan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan predikat al-insanul kamil, manusia yang sempurna, tapi ternyata hidupnya enggak luput dari ujian. Para anbiya wal mursalin hidupnya penuh dengan ujian. Kita hidupnya ada ujian enggak? Yang duduk depan saya mukanya muka nggak ada ujian, ada ujian apa banyak ujian? Banyak ujian, nggak cuma banyak varian ujiannya, betul Bu? Kenapa begitu? Sebab ad-dunya darul ibtila, dunia ini emang tempatnya kita diuji. Selama kita masih hidup di dunia nggak akan luput dari yang namanya ujian. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Apa dia ditanya? Mata yazukul abdu ta'mar rohah. Wahai imam, kapan sih seorang hamba Allah dia merasakan istirahat dari ujian? Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Orang istirahat dari ujian ketika kakinya udah menapak di atas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen semuanya istirahat dari ujian, istirahat yang enak, istirahat yang panjang, istirahat yang kagak ada ujungnya. Di mana? Di surga. Ini depan saya muka-muka ahli surga insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka ibu, bapak, ketika Allah memberikan ujian di dalam hidup kita, jadilah hamba yang berkelas menghadapi ujian itu. Gimana tuh hamba yang berkelas? Hamba yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buru-buru langsung minta ujiannya diangkat. Dikasih sakit, dia bilang, ya Allah sakit banget, angkat deh penyakit saya. Diuji pakai miskin, dia bilang, ya Allah angkat deh buru-buru kemiskinan saya. Diuji sama laki, dia berdoa, ya Allah angkat deh, hilang. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seseorang ketika menghadapi ujian harus menjadi hamba yang berkelas. Bagaimana tuh hamba yang berkelas? Dia yang berjuang dalam menghadapi ujiannya. Dengan cara apa kita berjuang menghadapi ujian? Pertama, di dalam hati kita harus ada yakin kepada Allah. Bu, yakin sama Allah. Yakin sama Allah Pak. Kayak keyakinan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Nabi Ibrahim alaihissalam punya keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah pula yang akan memberi kita makan dan memberi kita minum. Ketika kita sakit, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyembuhkan. Jadi yakin, yang namanya ujian sepaket sama jalan keluarnya. Yang namanya kesulitan sepaket dengan kemudahannya. Yang namanya penyakit sepaket sama obatnya. Yakin harus juga disertakan dengan husnudzon. Kita prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ada yakin, ada prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nanya sama ibu sama bapak. Bu, pak, pernah ngelihat semut ngantor? Semut masuk kantor ada? Pernah ngelihat kucing buka toko? Tapi semut selalu tahu di mana ada makanan manis. Kucing selalu tahu di mana ada makanan amis, betul? Tandanya kehidupan kita semuanya sudah berada di bawah jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, berjuang menghadapi segala ujian permasalahan hidup. Agar kita nggak jadi orang yang gampang bersedih adalah istiqomah. Janji Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang beriman kepada Allah, yang istiqomah dalam keimanannya, di hatinya tak akan dia merasa takut dan merasa sedih. Dalam pepatah Arab disampaikan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Abira yang sedikit memberikan muqaddimah. Jadi tidak ada alasan ketika kita bersedih, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita mendapatkan permasalahan sehingga kita langsung bersedih. Yang kita perlu tanamkan dalam hati kita yaitu adalah keyakinan yang insya Allah pertolongan Allah sangat dekat. Nah, masih ada yang mempunyai kesedihan di sini? Saya akan langsung tanyakan kepada para jamaah. Salah satunya Kak Amel. Silakan boleh berdiri Kak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel, saya dari Bekasi. Izin tanya ya Ustazah, kadang kita udah berdoa, udah berusaha, tapi hasilnya itu belum kelihatan. Apakah itu tandanya Allah enggak bersama kita? Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha udah, berdoa udah, tapi kelihatan dari usaha dan doanya kayak belum ada hilalnya gitu Ustazah. Itu tandanya Allah lagi bersama sama kita apa enggak, Bu? Ibu, caranya Allah mengabulkan doa yang pertama, ada doa yang ketika kita panjatkan langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada doa yang ketika kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala memandang orang yang berdoa kayaknya belum pantas nih kalau dikasih sekarang. Kayaknya belum waktunya nih untuk dijawab sekarang. Maka ditunda dan akan Allah berikan di waktu yang tepat. Yang jomblo minta jodoh belum dapat. Itu bagi Allah belum waktu yang tepat. Yang sudah menikah minta keturunan belum dikasih-kasih. Kata Allah belum tepat waktunya. Maka ada doa yang Allah berikan secara ditunda, diberikan di waktu yang tepat. Ada doa yang ketika dipanjatkan oleh seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala melihat permintaannya bagi dia baik, tapi bagi Allah belum tentu baik. Maka kata Allah, diganti saja dengan yang menurut Allah lebih baik. Jadi doa yang dia mintakan kepada Allah, dia ganti, Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan jawaban hasil yang lebih baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat mukmin, kita sebagai orang muslim, jangan pernah ada putus asa di dalam hati kita. Allah dalam Al-Quran perintahkan, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah,
jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji oleh Allah, minta agar diberi kekuatan, diberi kesanggupan untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Hebira Hasanitin atas tausiah dan juga jawaban yang diberikan. Nah pemirsa, ketika kita bersedih, apakah kita yang paling merasa sedih saat ini? Bukankah tadi disampaikan oleh guru-guru kita, Ustazah Hebira dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thoriq tadi menyampaikan bagaimana kisah-kisah para nabi terdahulu mengalami kesedihan, mengalami ujian yang sangat luar biasa. Sedih memang, namun dengan kesedihan itulah justru mendekatkan para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan juga semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil contoh dan juga suri tauladan dari sahabat atau juga nabi-nabi kita terdahulu. Nah, pemirsa, tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Ebira, diantaranya bagaimana ketika kita bersungguh-sungguh maka Allah akan memberikan kemudahan dan juga keberhasilan. Nah, guru kita Ustazah Ebira sudah bersiap-siap di posisi yang berbeda untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini, maka akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa 1 juta dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, silahkan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Udah siap? Yang gampang apa yang susah? Pertanyaannya gampang, jawabannya? Pertanyaannya, apa arti dari bahasa Arab yang sering kita dengar? Yang bunyinya manjada wajada. Silahkan ibu bapak mas yang bisa. Baik, yang di depan ini, yang kerudung coklat, silahkan. Oke, boleh diperkenalkan siapa namanya? Baik, saya Alisa Nur Ajiza dari UIN Jakarta. Oke, baik, jawabannya apa? Jawabannya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, betul? Alhamdulillah, jawabannya benar. Alhamdulillah, selamat. Adikku mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Baik, ini dia nih. Selamat ya. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan sekarang saya sudah berpindah posisi tepatnya di belakang para jamaah Damai Indonesiaku, jamaah Masjid Medan Satria. Dan kali ini saya akan menjawab menanyakan atau membacakan maksud kami dalam segmen Ulama Menjawab, saya akan bacakan lewat Instagram. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh guru kita Syekh Fikri Thoriq. Atas nama Jara S yang nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thoriq ya Syekh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita sebagai Gen Z belajar untuk tenang, sabar dan tetap positif di tengah tekanan ekspektasi keluarga atau orang lain, ekspektasi nih. Silakan Syekh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya salam. Ibu-ibu sama bapak-bapak tahu gak Gen Z? Hah? Apaan tuh? Anak-anak muda ya maksudnya, generasi muda. Dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah muda. Semua Nabi selain dari Nabi Adam, semuanya juga pernah mengalami masa muda. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Dan kalau bicara tekanan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam melebihi dari kita semua.
tapi mereka bisa menjalaninya dengan baik. Bahkan beliau-beliau bisa berhasil dalam hidupnya mengajak sebanyak-banyaknya orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita masuk surga bersama beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Maka kalau begitu, bagaimana supaya anak muda bisa menjalani masa hidupnya dengan baik? Harus belajar dari pendahulu. Ya salam dulu dong, bilang ya salam. Saya kalau ya salam biar semangat kita. Ya salam. Harus belajar dari pendahulunya. Siapa pendahulu kita yang termulia untuk kita jadikan suri tauladan? Para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad. Alaihim wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Saya mau berkisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ujiannya sangat berat. Ketika itu ayahnya sudah wafat sebelum beliau lahir. Bahkan beliau sempat diasuh di perkampungan Bani Sa'idah oleh Halimah As-Sa'diyah sampai dikembalikan kembali kepada ibunya. Di usia 6 tahun ibunya pun wafat, hingga Rasulullah kembali ke Mekah didampingi oleh seorang wanita namanya Barakah, budak dari ayahnya pada saat itu, yang akhirnya nanti dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang bernama Ummu Aiman. Kembali ke Mekah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya di usia Nabi SAW 8 tahun wafat. Maka diberikan hak asuh kepada pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib ketika itu banyak anaknya. Bayangkan Rasulullah harus tinggal di rumah pamannya yang anaknya banyak. Bahkan perekonomiannya pun tidak lebih, artinya orang sederhana. Disitulah cerdasnya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjadi orang yang terus berpikir dan berbuat bagaimana bisa meringankan beban pamannya. Wahai anak-anak muda dimanapun anda berada, kalian adalah penerus kami semua dan penerus bangsa ini, yang kita insya Allah menginginkan Indonesia menjadi bangsa terdepan di dunia. Jadilah anak-anak muda yang meniru para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebaskan tekananmu, bebaskan segala kesulitanmu dengan kau berpikir bagaimana saya bisa membantu meringankan orang tua saya, bagaimana saya bisa membantu meringankan keluarga saya, kakak adik saya, maka pasti kau akan berhasil. Ya salam, ya salam. Pendidikan walaupun tinggi, tapi kalau tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan saudara, tidak akan banyak kau mendapatkan kesuksesan. Saya banyak ketemu orang, ibu-ibu juga banyak ketemu orang, karena ibu-ibu, bapak-bapak juga orang. Ya salam. Siapa yang paling sukses di keluarga kita? Yang paling peduli dengan orang tua, yang paling peduli dengan keluarga, betul nggak? Bahkan kadang-kadang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, walaupun amat sekolahnya tinggi. Ya salam. Tapi kalau dia peduli bagaimana membantu orang tua, bagaimana membantu keluarga, biasanya paling maju tuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya ini sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau mau tahu, Abu Talib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya sama anak kandungnya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau membawa kambing-kambing milik orang-orang Quraisy. Beliau mengembala kambing milik orang lain kambingnya. Dan beliau mendapatkan hadiah dari pemilik kambing itu karena beliau amanah membawa kambing-kambing mereka, mengembala kambing. Bahkan di hadis riwayat Imam Bukhari sahih diriwayatkan
yang maknanya ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang dihidupkan oleh Allah kecuali pernah mengembala kambing. Ya salam. Dan hasilnya beliau tidak pernah makan sendiri. Semuanya beliau serahkan pada pamannya untuk membantu perekonomian keluarga pamannya. Bahkan ketika pamannya hendak pergi ke negeri Syam, dulu kebiasaan orang Quraisy kalau musim dingin berangkat dagang ke Yaman, kalau musim panas berangkat dagang ke negeri Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Saat itu ketika dengar pamannya Abu Talib hendak berangkat ke negeri Syam itu Suria, negeri Syam, Palestina, Lebanon, dan juga Yordania, itu negeri Syam saat itu. Nabi mendaftarkan diri, paman ajak saya ikut berdagang. Ketika itu usia Nabi, ada riwayat 12 tahun, ada riwayat 13 tahun, wallahu a'lam bishawab. Nabi di usia seperti itu sudah mau ikut dagang dengan pamannya, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk mencari kekayaan pribadi, tapi ingin menyenangkan pamannya, keluarga pamannya, dan fuqara serta masakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya pernah ketemu satu orang. Orang ini dulunya supir membawa barang dari Cikarang ke Jakarta. Saya ketemu orangnya langsung. Tapi sekarang dia punya pabrik sendiri. Saya tanya, Pak Haji, apa resepnya Pak Haji? Kita ini harus cerita yang zaman dulu juga kita ceritakan sekarang. Yang sekarang, ya salam dulu dong, ya salam. Ibu Masitoh, dengerin Bu. Mana dia Ibu Masitoh? Jadi pada saat itu, dia bilang sama saya itu dari Cikarang ke Jakarta supir, barang-barang orang, mobil-mobil orang. Saya berdoa sama Allah, ya Allah luaskan rezeki saya mau nyenengin orang tua saya mau nyenengin adik-adik saya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Sepanjang jalan doanya begitu, baca Al-Fatihah. Sekarang punya pabrik, berkah dari peduli dengan sesama. Hai anak-anak muda, suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau harus berhasil meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat, jangan kebanyakan ulin. Ya, ulin itu apa sih? Main. Baik, Masya Allah, terima kasih. Bisa duduk kembali Syekhuna Syekh Fikri Thorik atas jawabannya dan juga tausiahnya. Silakan duduk kembali Syekh Fikri, nanti akan dijawab untuk pertanyaan selanjutnya oleh Ustazah Ebirah. Masya Allah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga pernah muda dan juga pernah mengalami Gen Z. Beliau juga pernah menjadi Gen Z ya Syekh ya? Semua orang pernah mengalami masa muda. Dan Masya Allah dengan berbagai ujian. Tapi masa muda paling berkualitas, masa muda Nabi Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya kami persilahkan kepada jamaah akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustazah Ebirah Hasanatina atas nama Umi Kiki. Boleh berdiri Umi Kiki? Baik, silakan Umi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kiki, salah satu pembina di Majelis Taklim Masjid Medan Satria ini. Ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana cara terbaik untuk mengingat dan merasakan hadirnya Allah saat kita merasa sendiri dan sedih? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Ebirah. Boleh sambil turun ke jamaah Ustazah? Masya Allah. Cara terbaik untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita dalam keadaan sedih. Bu, Pak, tadi saya sampaikan yang namanya ujian sepaket dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita sedang merasakan sedih, hal yang paling ampuh untuk menjadi obat hati kita adalah dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita.
dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak gak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya menjadi nikmat yang tidak akan pernah bisa terhitung banyaknya. Tuh yang pertama, kita menjadi pribadi yang syukur nikmat. Ada doanya, biar Allah tolong kita, Allah bantu kita. Saking lemahnya kita sebagai manusia, bersyukur pun perlu ditolong, berzikir pun perlu ditolong. Ini wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat yang bernama Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Ya Mu'ad, la tada' fi kulli duburis salah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Mu'ad, jangan pernah kamu tinggalkan di setiap penghujung salatmu satu doa yang perlu untuk kamu baca. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, agar bisa terus mengingatmu, wa syukrika, dan terus bisa bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Bu, Pak, yang bersyukur ketika dapat duit 5 juta banyak, betul nggak? Tapi yang bersyukur ketika punya utang jarang, betul? Yang sakit bilang alhamdulillah jarang, tapi yang sehat bilang alhamdulillah banyak. Maka minta sama Allah biar bisa bersyukur dalam segala keadaan. Wa husni ibadatik, dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Gimana tuh artinya? Dalam keadaan sehat kita sholat, dalam keadaan sakit juga sholat. Lagi punya masalah kita sholat, lagi nggak ada masalah sholat. Ya. Lalu yang kedua, untuk urusan dunia, biar kita jadi orang nggak sedih-sedih amat. Untuk urusan dunia ngeliat sama yang di bawah kita. Untuk urusan dunia ngeliat sama yang di bawah kita. Tapi untuk urusan akhirat kita contoh sama yang di atas kita. Gimana tuh caranya? Cari circle pertemanan yang baik. As-sahib sahib. Temen tuh Pak Bu kayak GPS. Dia ngarahin kita. Kalau kita temenan sama orang yang baik, kita bakal digandeng ke tempat-tempat dan hal-hal baik. Kalau kita temenan sama orang yang buruk, mau nggak mau kita kebawa juga kepada hal-hal yang buruk. Jadi cari teman yang baik, cari circle pertemanan yang baik. Temenan nama yang demen ngaji, pasti ikutan. Temenan nama yang demen belanja, pasti ikutan. Temenan nama orang yang demen ngomongin orang, pasti ikutan. Jadi cari teman yang baik. Kenapa begitu? Karena salah satu hak dari seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika dia meminta nasihat, yang namanya orang apalagi perempuan, dia nggak bisa menyimpan permasalahannya sendiri kadang-kadang, betul ya? Butuh yang namanya curhat, butuh yang namanya sharing, betul Bu? Ibu kalau curhat di mana? Di tukang sayur, di mana lagi? Di pengkolan ujung gang, di mana lagi? Di status. Kenapa? Karena ada orang yang emang gak bisa memendam masalahnya sendiri Ustaz Sofyan. Butuh untuk cerita. Pentingnya kita Bu, Pak, punya teman yang baik ketika kita ingin mencurhatkan isi hati kita. Kita pengen cerita sama teman kita tentang apa yang kita rasain. Sumpeknya kita hari ini pengen kita bagi kepada teman kita. Kalau teman kita baik, dia akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat kebaikan. Betul? Dia akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat kebaikan. Tapi kalau temenan sama orang yang gak baik, justru dengan permasalahan itu kita ceritakan, menjadikan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Hebira atas jawabannya. Pemirsa dan juga jamaah, mungkin selama ini kesedihan yang kita rasakan, kita cenderung lupa betapa banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Yang selalu kita ingat-ingat hanya selalu kesusahan, padahal hanya sedikit
dibandingkan kenikmatan Allah yang lebih banyak yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat-ingat apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan saya tetap akan bacakan Instagram yang sudah masuk yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saya masih akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram dan saya juga masih persilakan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Terlebih dahulu saya akan bacakan Instagram yang sudah masuk @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Heri Setiawan. Nah, ini pas banget dijawab oleh Ustazah Ebira. Salam Ustazah. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa Allah selalu bersama kita dan akan menolong kita di saat keadaan kita lagi susah atau terpuruk? Fadhal Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cara agar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hatim Al-Assam rahimahullah itu pernah menyampaikan satu pesan yang indah. Apa kata beliau? Hati-hatilah kamu dalam berbicara karena kamu punya Allah yang maha mendengar. Kemudian beliau sampaikan, hati-hatilah kamu dalam bertindak, bertingkah laku karena kamu punya Allah yang maha melihat. Kemudian kata beliau disambung lagi, hati-hatilah kamu dalam berprasangka, hati-hatilah kamu dalam berniat, hati-hatilah kamu dalam perkara urusan hati karena kamu punya Allah yang maha mengetahui isi hati. Maka cara yang paling pas agar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita adalah harus kita yakini dan kita kenali Allah Subhanahu wa taala yang selalu membersamai kita. Kalau dalam ayatul kursi itu disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang tidak pernah lupa dan Allah yang tidak pernah tidur. Ibu, bapak, kalau lagi tidur yang ngurusin jantung bapak ibu biar tetap berdetak siapa? Bapak ibu kalau lagi tidur yang ngurusin darah bapak ibu biar tetap mengalir siapa? Yang memutar pagi ke sore, malam ke pagi siapa? Kalau untuk mengatur urusan alam semesta aja Allah mampu, apalagi sekedar mengatur urusan manusia. Tinggal di hati kita aja nih, harus ada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana caranya? Biar kita yakin Allah membersamai kita. Cantolannya harus kuat. Gantungannya kepada Allah harus kuat. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa dia yang bertawakal kepada Allah? Senderannya Allah, gantungannya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan rapihkan urusan dia. Akan bereskan segala permasalahan dia. Kembali lagi harus yakin. Betul? Kadang usaha aja belum udah nyerah. Kadang ikhtiarnya baru bentar udah nyerah. Ya, harus punya perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Syekh kita, ibadahnya harus kuat, Pak, Bu, khususnya Ibu. Kita pernah mendengar nasihat guru kita Syekh Al-Maghfur lahu Syekh Maimun Zubair rahimahullah. Beliau sampaikan kita nih perempuan harus betah duduk lama-lama di atas sajadah. Kenapa begitu? Urusan kita perempuan banyak. Betul nggak Bu? Ibu kesini cucian piring udah beres. Gosokan masih numpuk apa udah rapi. Waduh pusing deh kalau mikirin Ustazah. Iya benar. Urusan kita banyak, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, ngurusin kerjaan rumah. Maka kita sebagai perempuan harus kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kuat ibadah, kita bergantung kepada Allah, maka akan terus berada
perasaan yakin di dalam hati bahwa Allah selalu membersamai kita. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Hebira atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilakan kepada para jamaah atas nama Pak Juhram. Boleh berdiri Pak Juhram dan akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bapak Juhran dari Jamaah Masjid Jami Medan Satria. Bapak apa namanya? Bapak Juhran. Pak Juhram. Juram. Pak Juhram. Hah? Juhran ya Pak ya? Iya. Oke. Saya mau bertanya tentang masalah ekonomi ya. Bagaimana agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan pada ekonomi yang sangat sulit sebagian yang dirasakan masyarakat kita ini. Ya. Demikian. Kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Pertanyaan yang mewakili kita enggak? Insya Allah yang punya utang kebayar utang-utangnya. Punya utang semua. Begini Bapak Ibu sekalian. Kita semua meyakini Ar-Razzaq huwallah. Pemberi rizki adalah siapa? Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Begitu Ustazah ya? Ini beliau hafizah ini. Qul inna rabbi, katakanlah sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Allah itu bisa mengulurkan rizki bagi yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, tapi juga Allah Subhanahu wa taala bisa mempersempit. Jadi ini kuncinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam kalimat doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Kalau Allah mau kasih kita, nggak ada orang bisa nyegah. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Maka perbaiki terus hubunganmu dengan Allah. Cari perhatian terus kepada Allah. Fakirkan dirimu pada Allah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya pada Allah. Bangun malam, sholat jamaah, takwa, hindari maksiat. Ya salam. Waduh. Begitu kan? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Begitu Allah kasih kita rezeki, jangan lupa untuk dinafkahkan. Jangan disimpan terus. Simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi. Udah berapa gram punya di rumah? Ya salam. Ada nafkahnya, sedekahnya. Karena yang kamu sedekahkan bakalan diganti oleh Allah. Dan ganti Allah pasti lebih besar dari yang kau sedekahkan. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan satu lagi saya pengingat ya, mumpung ada waktu berapa detik lah. Ingat Al-Baqarah 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menakut-nakuti kalian kepada kefakiran. Jangan takut sama kefakiran. Kita cuma takut kepada Allah. Jangan maksiat, taat sama Allah. Jangan takut sama kefakiran. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa dapat rezeki. Nabi Ibrahim dibakar dalam api bisa dapat rezeki. Apalagi kita dalam keadaan seperti ini. Ingat pada Allah, taat pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya takwa aja. Allah nanti yang keluarin kesulitan. Allah datangkan rezeki. Ya salam. Ya salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat Yusuf ayat 86. Surat Yusuf
Aku hanya mengadukan kesulitanku, kata Nabi Yakub, dan juga kesedihanku hanya pada Allah. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Terima kasih Syekhuna, dan nanti kita akan mendengarkan intisari dari tema kita atau judul kita pada siang hari ini, Jangan Bersedih, Allah Bersama Kita. Dan nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama, nanti tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, kita janganlah jadi orang yang berputus asa. Kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu modal hidup kita. Jangan pernah takut kepada selain Allah. Jangan takut harta, jangan takut rizki, jangan takut masa depan. Selama engkau beriman, engkau bertakwa kepada Allah, Allah menjamin masa depanmu cerah, indah. Ya salam. Alladzina qala lahumun nas, Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya suka ditakut-takutin. Ini musuh sudah jumlahnya banyak, mendingan kalian nyerah aja. Tapi kalimat itu tidak membuat gentar Rasulullah dan para sahabat, malah bertambah iman mereka disebabkan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah telah mencukupkan kami dan Allah sebaik-baik penolong. Ada banyak ulama menganjurkan, kalau ada rasa takut di hatimu, ada kesulitan yang kamu hadapi, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo semuanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca berapa kali? 450 kali. Insya Allah selesai semua kesulitan kita. Ya salam. Baik. Kalau kita tadi belajar bahwasanya ujian keniscayaan dalam fase kehidupan kita. Kesulitan adalah keniscayaan dalam setiap proses kehidupan kita. Bu, Pak, kalau dikasih ujian sedih boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan ini adalah rasa yang baginda Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan daripadanya melalui satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa galau dan rasa sedih. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan majlis Allah angkat kesedihan kita semua. Allah angkat ujian kita semua. Kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Hebira dan juga Syekh Fikri Thorik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, tausiah, motivasi yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan kita semakin yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikeluarkan dari segala kesedihan dan juga kesusahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, untuk semakin memantapkan tema kita atau judul kita dalam Damai Indonesia siang hari ini, nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama sekaligus akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdus Syukur. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwatal iman dimanapun berada, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah, mari hadirkan hati kita, angkat kedua tangan kita dalam tatapan Allah, dalam perhatian Allah, dalam pendengaran Allah. Allah sayangi kita, Allah beri kesempatan kita bermuhasabah dan berdoa kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Engkaulah yang menciptakan alam, Engkau yang menciptakan kami dalam rupa yang sempurna. Engkau karuniakan nikmat. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Tiada peristiwa, kejadian kecuali atas pengetahuanmu, atas kehendakmu. Senang, sedih, susah, bahagia Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, siang yang berkah ini, rahmatilah kami semua dengan ampunanmu, hidayahmu, inayahmu, mahabbahmu, ma'rifatmu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami mohon kepadamu, berikan kesempatan kami taubat atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, yang kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini. Ya Allah, kami yakin dengan ampunan-Mu. Ampuni dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, dosa-dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni maksiat yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu. Kau tahu keadaan hati kami, Engkau tahu keadaan pikiran kami. Tidak ada perbuatan kami kecuali Engkau maha mengetahuinya. Ya Allah, kami mohon siang yang barokah ini ya Allah, jadikan siang ampunan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami terus-menerus maksiat kepadamu ya Allah. Hentikan kami dari maksiat kami ya Allah. Gagalkan. Baik, Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Dan sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ustadz Qaudeni Slim dengan narasumber kami yaitu Yovania Ashifa Jami. Beliau adalah seorang penyintas bipolar, namun justru dengan bipolarnya justru memberikan pelatihan kesehatan mental ke sejumlah remaja terutama Gen Z. Seperti apa perjuangan dalam mengatasi bipolarnya, seperti apa perjuangan seorang Yovania, simak dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat kesedihan dari hati mereka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, angkat derajat ibu ayah kami, tambahkan kemuliaannya, ampuni semua dosanya, maafkan semua kesalahannya. Jadikan wafat ibu ayah kami husnul khatimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Karuniakan ibu ayah kami ya Allah surga firdaus. Ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua, istri,
suami, anak-anak, menantu, cucu, semua keturunan kami sampai akhir zaman nanti ya Allah. Karuniakan bahagia kami dunia akhirat, bahagia dengan iman, bahagia dengan takwa, bahagia dengan ketaatan. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam nikmat taat sampai kami kembali kepada Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh